Bapak Igusti Ngurah Agus Dharma Sanjaya, anggota KPU Provinsi Bali, selamat datang kami ucapkan Bapak. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir di podcast kami. Bapak Ngurah apa kabar ini? Asungkara sehat ya, mudah-mudahan juga DRI juga sehat ya. Kita ucapin Astungkara. terima kasih lah kepada teman-teman KPU Badung, luar biasa ini. Terima kasih banyak Bapak. Kita ucapkan selamat untuk polusi podcast pemilu dan demokrasi yang diselenggarakan oleh teman-teman KPU Badung, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami Ya, berbincang-bincang sama-sama. bersama saya Ari Darmayanti. Saya sapanya Pak Ngurah aja nggak Bapak? Aman Ya, Pak ya? ya, ya, betul. Memang nama panggilan memang Pak Ngurah. Oke, Ya. Pak Ngurah apa? Pak Ngurah untuk kesibukan hari ini dan juga sebelum-sebelumnya setelah melewati berbagai tahapan yang sangat estafet Pak ya, kalau kita flashback sedikit ke pemilu 2024, bagaimana bisa diceritakan sedikit bersama kami Bapak? Iya, kalau tahun 2024 ini kan tahun apa dibilangnya? Tahun politik ya. Jadi dibilang tahun politik karena ada dua agenda pemilihan yang sangat besar. Dua agenda pemilihan serentak lagi ya. Di awal tahun bulan Februari, 1 bulan setelah awal tahun itu ada pemilihan serentak untuk pemilihan presiden dan legislatif. Ya kan? Ada 5 jenis pemilihan. Ada presiden, ada DPR, ada DPD, DPRD provinsi dan juga DPD kabupaten. Nah, itu awal tahun 2024 tensinya pasti panas. Nah, di akhir tahun, 1 bulan sebelum akhir tahun, itu bulan November, ada lagi pemilihan kepala daerah serentak. Itu nanti milihnya gubernur dan wali kota atau bupati serta wakilnya ya. Jadi tentu 2024 ini karena tahun politik, nah kita sebagai penyelenggara pemilunya ya tentu kegiatannya sangat banyak ya kan. Nah, Astungkare terkait dengan pemilu ya, kita di Bali ini apa namanya Astungkare ini di luar apa ya namanya ekspektasi ya. Jadi salah satu contohnya kita ngobrolin soal partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat kita tuh apa ya? Kita pikir dulu akan turun, ya kan? Karena kita punya pola pemetaan data pemilih itu ya secara de jure ya sesuai dengan administrasi pendudukan, nggak sesuai fakta sebetulnya di dinamika di lapangan. Tapi entah bagaimana mungkin karena ini pemilihan serentak ya. Jadinya masyarakat tuh sangat tertarik untuk datang ke TPS dan Astung Kado di Badung partisipasinya melonjaknya luar biasa terutama di daerah selatan yang kita pikir akan turun ternyata naiknya sangat drastis. Jadi itu luar biasa. Yang kedua terkait dengan permasalahan-permasalahannya ya. Jadi hampir nggak ada permasalahan dalam pemilu tahun 2024 khususnya di Badung ya. Jadi walaupun kemarin ada PHPU ya, ini kan PHPU ini nasional. Jadi pasti semua satker itu akan dipermasalahkan dan di Bandung ada sedikit ya, sekitar mungkin 5 mungkin TPS yang dipermasalahkan. Dan itu menurut saya sesuatu yang patut disyukuri ya, hanya 5. Dan untuk legislatifnya ya, untuk DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota, Bandungnya luar biasa. Nggak ada gugatan dan lain sebagainya. Jadi menurut kita pemilunya berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan sukses, itu indikatornya paling tidak dengan tidak adanya sengketa dan juga tingkat partisipasi yang tinggi. Luar biasa, Bandung. Patut dijadikan contoh lah. Kalau kita berbicara dengan partisipasi Bapak, apakah dari KPU Provinsi sendiri khususnya adakah inovasi-inovasi baru gitu yang dibuat dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya untuk khususnya di pemilu 2024 sehingga partisipasi kita di Bali khususnya meningkat? Gimana Iya. Pak? Iya, kalau ngobrolin partisipasi gimana ya? Jadi concernnya kita ini kan ngobrolin orang yang mau datang ke TPS dan nyoblos, ya kan? Siapa orang-orang tersebut ya pemilih. Pemilih itu siapa ya? Warga negara Indonesia ya yang memenuhi persyaratan terkait dengan usia, pekerjaan, status hukum dan lain sebagainya. Itu kita daftarin. Nah, permasalahannya itu kan kadang-kadang karena kita berbasis de jure ya. Jadi secara administrasi dia tinggal di sini, tapi secara domisili dia nggak di domisilinya nggak di sana sesuai administrasinya itu masalah. Sehingga dengan perkembangan zaman, ya ini kan zamannya berkembang terus nih. Zaman saya waktu kecil kita tuh mainnya kelereng. Kalau sekarang mungkin anak-anak kita itu mainnya sudah bukan kelereng, bukan karet gelang ya, mainnya sudah di HP Gadget lainnya. ya kan. Jadi ya
tentu inovasinya kita itu ya menyampaikan informasi-informasi dalam genggaman lah modelnya. Jadi kita berikan informasi yang banyak, yang informatif, yang efisien kepada publik ya, pada masyarakat. Ya di samping dengan penyampaian sosialisasi secara tradisional ya, misalnya spanduk, baliho, lewat media radio, media TV, kemudian sekarang kita juga memasuki dunia internet. Jadi kita juga sosialisasi lewat online. Jadi termasuk media online juga kita ajak kerjasama. Dan kita juga bikin media-media sosial. Jadi semua satker ya, tingkatan dari pusat sampai dengan di desa, ya di desa kan PPS, itu kan punya akun media sosial. Media sosialnya juga banyak kan. Ada Facebook, ada IG, ada TikTok, ada X dan seterusnya. Jadi ya sosialisasinya banyak di sana karena kita yakin kalau ini kan kita ngobrolin pemilih ini kan kita petakan per segmen juga, per batasan usia juga. Jadi kita punya pemetaan yang generasi pre-boomers itu usianya kan sudah sepuh. Ya tentu pola sosialisasinya nggak bisa dong pakai gadget. Jadi kita juga pakai cara-cara tradisional. Kemudian ada generasi baby boomers ya, umurnya mungkin di atas saya ya. Kemudian di bawah itu ada generasi X, generasi saya kelahiran 80 sampai paling tua itu berapa ya? 65 kalau nggak salah. Nah, itu juga kombinasi antara cara tradisional dengan cara yang sekarang karena rata-rata generasi X ini sudah biasa mengoperasikan gadget. Tapi mereka juga dari kecil sudah terbiasa melihat spanduk, melihat baliho, brosur dan lain sebagainya. Jadi kita pakai kombinasi itu. Nah, untuk generasi Y, generasi Z, nah ini titik beratnya tentu kita lewat gadget ya, lewat HP, lewat internet dan lain sebagainya. Nah, Astungkare apa ya? Ini mungkin kita tentu nggak bisa ngukur apakah sosialisasi kita media sosial itu tepat berapa persen efisiensinya kita belum bisa ngukur, ya kan? Nah, ini tentu nanti kita adakan riset, adakan evaluasi untuk bisa mengukur seberapa efisienkah sosialisasi kita lewat media sosial, ya kan? Itu nanti kita riset. Nah, berikutnya generasi Z sama Y ini juga kan punya mereka ini kan masih dalam sekolah, mungkin di SMA, mungkin di kampus, mereka juga aktif di organisasi. Ya, jadi kita aktif juga sosialisasi ke kampus tatap muka ya, kemudian ke sekolah-sekolah dan juga lewat organisasi kemahasiswaan atau kesiswaan misalnya seperti itu. Oke, berarti ada dua pola sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Pak, ya, baik dari konvensional maupun non-konvensional, Pak ya. Kalau kita flashback dengan pemilu 2019, Pak, ini kan sama juga nih pemilu serentak. 2019 menggabungkan antara pemilu presiden dan juga legislatif. Begitu pula dengan pemilu 2024. Tetapi kalau kita bicara terkait dengan penyelenggara pemilunya, Pak, kemarin di 2019 itu kan banyak sekali ada korban dari penyelenggara pemilu nih. Tapi kalau di 2024 khususnya di Bali ada tidak, Pak? Iya, kalau ngobrolin pemilu ini kan berdinamika, ya kan. Baru ini tumben, dua pemilu itu undang-undangnya nggak berganti. Jadi pemilu 2019, 2024 itu undang-undangnya sama, pakai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya. Otomatis polanya sama. Pemilu sebelumnya tentunya beda. Kalau yang ke pemilu kita ini kan presiden, legislatif itu kan serentak dilakukan dengan harapan ada ekor jas, kotel effect namanya. Sehingga ya jadi ini kan ada pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden. Jadi diharapkan ketokohan dari calon presiden, ketokohan dari calon wakil presiden itu bisa mendongkrak perolehan suara dari partai pengusulnya. Ya kan harapannya seperti itu. Nah, efektivitasnya tentu nanti teman-teman di pusat yang lebih menghitung. Ini bagus karena dilakukan serentak. Harapannya satu terkait dengan kotel efek, yang kedua yang lebih dominan itu harapannya pemilunya menghabiskan anggaran lebih sedikit, ya kan, karena dia dilakukan serentak. Ya kan. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya seperti Ari bilang, ada penyelenggara yang sampai sakit bahkan sampai meninggal dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Itu sisi negatifnya. Nah, 2019 itu lumayan ya, sempat viral juga, jumlahnya katanya banyak. Ya memang karena beban kerjanya banyak. Betul. Ya kan, pada hari-hari itu memang
undang-undang pemilu ini rasanya dalam tanda petik agak sedikit kejam ya. Kenapa? Karena ya penyelenggara di TPS itu yang namanya KPPS itu harus menyelesaikan pemungutan, penghitungan ya, itu dari hari yang sama. Betul. Bayangin, 5 ini baru 5 jenis pemilihan. Kalau presiden oke lah calonnya sedikit ya. DPD oke lah bisa dihitung calonnya cuma beberapa ya. Ini Iya, karena bahasa provinsi. Tapi gimana dengan DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten? Ini kan jumlahnya sesuai peserta pemilu, partai betul, politiknya. betul. Itu dikali dengan jumlah kursi yang ada di dapilnya. Wah, itu bisa ratusan, bisa ribuan. Bayangin beban kerja mereka di TPS itu. Dan itu diselesaikan di hari yang sama. Betul. Itulah yang membuat teman-teman kita penyelenggara di bawah apa namanya ya, dengan adanya beban politis ini kan apa namanya politik ya. Jadi mereka tentu ada semacam pressure dalam dirinya untuk memberikan yang terbaik gitu loh. Nah, karena ada keinginan yang memberikan yang terbaik ini mungkin ya teman-teman jadinya kurang memperhatikan kesiapan fisik dan mentalnya. Karena terlalu fokus nih. Dia belajar terus, ngikutin bintek terus, ya memastikan semuanya nanti di hari H berjalan dengan baik. Tapi kadang-kadang lupa. Dia juga perlu istirahat yang cukup, perlu makan yang teratur, perlu nutrisi yang cukup dan lain sebagainya. Betul. Dan juga perlu memperhatikan apa ya? Riwayat kesehatannya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya lembur untuk beberapa jenis riwayat kesehatan itu kan sebetulnya jangan sampai gitu loh. Nah, itulah kira-kira. Dan di 2024 itu sudah dipetakan. Ya kan? Dengan apa? Dengan memeringankan beban kerja karena dianggap bahwa korban ini adalah karena keletihan akibat beban kerja yang terlalu tinggi. Sehingga di 2024 dirancang untuk mengurangi beban kerjanya. Maka lahirlah sistem informasi rekapitulasi untuk memudahkan beban kerja penyelenggara pemilu. Ya, Oke. kira-kira begitu. Iya, kenapa saya bertanya itu karena ini akan berlanjut lagi untuk Pilkada 2024, Pak ya, apalagi sekarang sudah masuk tahapan pendaftaran seleksi calon ad hoc, khususnya di tingkat kecamatan PPK, Pak ya. Ya. Tentunya ini juga pasti para pelamar ini juga memperhatikan bagaimana sih beban kerja untuk Pilkada 2024 ini, apalagi ini serentak, Pak ya, ada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, kemudian Bupati dan juga Wali Kota. Nah, Ya. kalau dari Bapak sendiri ada tidak tips yang harus diperhatikan oleh pelamar sebelumnya untuk menjadi seorang PPK ini? Bagaimana Pak untuk Iya. Pilkada Ya, 2024? untuk Pilkada 2024 saya kira ya sama seperti pemilu. Satu ya dasar hukumnya nggak berubah. Jadi masih pakai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Walaupun ada perubahan-perubahan berikutnya ya terkait dengan pandemi pelaksanaan pilkada dalam pandemi Covid dan lain sebagainya. Tapi secara umum ini kan undang-undangnya tidak terlalu berubah signifikan. Nah, kita lihat beban kerja memang pilkada ini jauh lebih ringan karena kan calonnya nggak sebanyak jumlah ini kan calon pesertanya di pemilu antara pilkada pasti jumlahnya sedikit. Nah, ya teman-teman PPK ya ini kan sekarang sedang rekrutmen mereka. Jadi ya kita ingin sebetulnya semua masyarakat bisa ikut berpartisipasi. Enggak cuman penyelenggara waktu pemilu aja, tapi masyarakat umum yang merasa bisa memberikan sumbangsihnya ya karena apa? Karena ini kan pemilihan kepala daerah nih. Kepala daerah adalah tokoh yang bisa memperbaiki daerahnya untuk 5 tahun ke depan. Mau dibawa kemana nih Badung nih? Pendidikannya masih gratis nggak? Kesehatannya masih gratis nggak? Kan gitu. Apa namanya? Upacara adatnya masih dibantu apa enggak? Dan lain sebagainya. Jadi ini pemilihan Bupati Badung, pemilihan Gubernur Bali beserta wakilnya itu adalah agenda yang menurut saya pribadi ya lebih penting karena ini di lokal. Jadi betul-betul apa berpengaruh terhadap akar rumput kita baik di Badung maupun di Bali sehingga partisipasi masyarakat Badung ya terutama untuk pemilihan PPK di Badung itu sangat kami harapkan ya kan karena dengan bergabungnya semua partisipasi masyarakat untuk gabung dalam penyelenggara baik PPK di tingkat kecamatan maupun PPS di tingkat desa ya kita harapkan Pilkada Badung ini bisa sukses melahirkan bupati dan wakil bupati Badung yang betul-betul lahir dari rahim rakyat. Ya. Ya kan, ini sesuatu kalau dia lahir dari rakyat, maka beliau-beliau yang terpilih ini pasti ya ingat dengan rakyatnya. Pasti punya cita-cita yang
memuliakan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Nah ini, jadi kalau semuanya sudah mau bergabung, ya Astung Kader begitu. Nah, cuman untuk persiapannya, begini, sekarang kan sudah tanggal berapa ya? 26? 26, betul. 26. Nah, pendaftarannya terakhir tanggal 29. 29. Jadi ada waktu 27, 28, 29. 29 ini hari Senin, ya Iya. kan? Terus, sebelumnya hari Minggu, hari Sabtu. Hari Minggu, hari Sabtu ini biasanya kalau kita ngurus administrasi kan nggak bisa nih, Betul. karena kebanyakan instansi sudah libur. Jadi untuk jadi PPK kan ada syarat administrasinya. Nah ini teman-teman masyarakat ya, semeton-semeton di Badung, kami harap semuanya mau ikut lah ya, mendaftar di PPK di tingkat kecamatan atau PPS lah mungkin di tingkat desa untuk mensukseskan Pilkada Badung. Cuman ini ada sedikit syarat administrasinya ya, nggak banyak ya. Yang kira itu mudah lah, apalagi Badung ini kan banyak apa namanya, banyak bantuannya, banyak santunannya ya dari pemerintah daerahnya. Jadi saya kira untuk mendaftar menjadi PPK PPS itu nggak bakalan mengeluarkan uang yang cukup banyak. Dan kita juga menyiapkan aplikasi ya untuk memudahkan masyarakat. Jadi dia itu bisa daftar secara online ya, di samping memang harus membawa hard copy-nya. Tapi kan berkasnya bisa disetor lewat aplikasi namanya Siakba. Nah, untuk informasi lebih lanjut ya bisa dihubungi KPU Badung lah. Ya. Ya terkait dengan administrasinya, karena di KPU Badung saya yakin sudah ada helpdesk-nya. Jadi segala bentuk permasalahan apa yang harus dilengkapi, kapan, di mana, ya, itu bisa ditanyakan di helpdesk Badung secara Oke, berarti untuk beban kerja yang pertama itu lebih ringan tentunya dari pemilu Ya, sebelumnya Bapak ya untuk Pilkada 2024 ini. honornya gimana? Honornya gimana nanti kita tanyakan lagi. Saya kira honornya sama. Oke. Jadi bebannya lebih ringan, honornya sama lah. Sama kayak seperti pemilu 2020. Wah, Jadi keren Astung sekali. Mantap. Pasti banyak, mudah-mudahan banyak pelamar yang tertarik untuk mengikuti seleksi PPK maupun PPS dan juga KPPS untuk tingkat bawah ya Pak ya. Samping itu ya kalau pemilu pilkada itu kan kita banyak pakai aplikasi ya. Karena apa? Karena kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, Iya. perubahan zaman. Karena kata orang nggak ada yang kekal di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Betul. Jadi kita harus selalu menyesuaikan dengan perubahan itu. Jadi kami di KPU juga menyesuaikan diri di tengah perkembangan zaman, teknologi, informasi. Ya kami juga setiap tahapan itu memakai sistem informasi. Oke. Tentu semeton-semeton Badung, kawan-kawan Badung ya sebisa mungkin ya ramah juga, friendly user lah untuk aplikasi-aplikasi. Saya kira semua lah teman-teman Badung, kan ini warga Badung ini kan warga-warga yang terdidik pintar ya. Iya. Wah, adanya di Sentral Bali lah, daerah pariwisata, jadi Betul. interaksinya banyak ya kita Betul, lakukan. betul. Cuman ya seperti saya bilang tadi, honornya memang sama dengan pemilu, tapi apakah itu cukup ya untuk menarik minat semeton-semeton untuk bergabung? Karena di Iya. sini kan sebetulnya namanya pemilu pilkada itu kan bukan untuk mencari kekayaan, Betul. ya kan? Ini adalah tempat kita, ajang kita untuk mengabdikan diri dalam proses pemilu dan pilkada, terutama kita ngomongin pilkada, supaya nanti lahir pemimpin yang betul-betul mampu membawa Badung lebih bagus 5 tahun ke depan. Jadi ini bukan arena untuk mencari pekerjaan, tapi ini adalah arena untuk memastikan Badung mendapatkan pemimpin yang terbaik, sehingga Iya, betul. spirit ngayah itulah yang lebih penting. Setuju, Kira-kira. setuju, sangat setuju Pak Ngurah. Kalau untuk selain syarat administrasi, apakah ada tes lagi Pak untuk calon PPK ini Pak? Jadi sebagai informasi juga kepada penonton iya, kita. iya, iya, iya. Nah, selain administrasi tentu kita juga ada semacam seleksi tes tulis ya, atau kita dibantu pakai CAT namanya, komputer analisis tes atau apa ya kepanjangan CAT. Nah ini kan standar baku, jadi setiap apa itu ini saya kira penting, CAT ini penting. Kenapa? Karena biar nggak terkesan sekarang kan banyak isu-isu ordal, tau nggak ordal? Orang dalam. Orang dalam. Betul tidak, Pak? Oh, iya, Betul. betul sekali. Jadi dengan adanya CAT, kita harapkan ada transparansi Betul. dalam proses seleksinya. Jadi semua masyarakat bisa bergabung dan memastikan bahwa nanti yang terpilih itu bukan karena pengaruh ordal. Karena apa? Karena ada tes CAT. Iya. Jadi ada standar minimum pengetahuan dari masing-masing orang yang ketika ini bisa lolos untuk CAT itu kan berarti ada standar minimumnya pengetahuannya dia gitu loh. Nah setelah itu tentu nanti CAT Astung Kader semeton-semeton di Badung lancar ya, mampu melewati, nanti akan dilanjutkan dengan tes wawancara.
Wawancara ini kan tentu nanti lebih digali terkait dengan tanggapan masyarakat Ya. terutama ya. Untuk memastikan ya apa penyelenggara ini kan konsepnya itu kita adalah pelayan. Pelayan bagi siapa? Pelayan bagi pemilih. Ya, itu pemilih itu siapa ya? Warga Badung. Betul. Dan juga pelayan bagi peserta. Peserta ini siapa ya? Calon bupati dan wakil bupati Badung atau calon gubernur dan wakil gubernur, yang itu. Nah, tentu diharapkan terkait dengan ini kita itu harus mindsetnya itu adalah memperlakukan terkait dengan peserta ya, adil dan setara, ya kan. Jadi kita menggali informasi supaya kita betul-betul bisa memastikan bahwa kawan-kawan kita yang di PPK, kawan-kawan kita yang di PPS itu nanti dalam pilkada itu mampu memperlakukan peserta secara adil dan setara. Mereka bekerja secara profesional. Ya. Mereka bekerja secara mandiri tanpa intervensi atau apa namanya ya intervensi lah ya untuk melakukan hal-hal yang di luar aturan karena mereka harus seperti kuda pakai kacamata. Jadi mereka harus bekerja dengan aturan, kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi itu saja tesnya, Pak. Ya, ada syarat administrasi, kemudian ada tes CAT, dan juga tes wawancara. Hanya 3 saja, jadi sangat mudah sekali. Mudah-mudahan banyak pendaftar untuk khususnya di Kabupaten Badung, Pak Nggih. Ya. Nah, kalau kita global, Pak, untuk seluruh tahapan Pilkada 2024 ini, kalau dari KPU Provinsi sendiri, bagaimana, Pak, untuk kesiapannya untuk menyambut Pilkada 2024 nanti? Ya, kalau secara umum begini. Kita pilkada ini berarti kan kerja apa ya? Kerja berjamaah. Banyak orangnya, ya kan? Ada penyelenggara tingkat provinsinya, ada penyelenggara tingkat kabupatennya, kecamatannya, desanya sampai di TPS nanti. Betul. Sehingga apa? Sehingga satu kesiapan SDM-nya. Ya kan? SDM-nya kita sampai saat ini kita bisa sampaikan kita sudah siap, ya. Kecuali yang untuk ad hoc masih dalam proses, ya kan? Karena memang lagi sedang tahapan. Kedua, sarana dan prasarana. Ya kan, nah kita sudah pantau kesiapan sarana prasarana kita apakah itu kantor ya, gudang, kemudian perangkat-perangkat kerja semisal laptop, perangkat komputer ya kan, kemudian jaringan internet. Nah kita sudah cek, sudah petakan di provinsi dan juga di 9 kabupaten kota. Ya Stungkare kita bisa jalani ya, semuanya sudah siap. Kemudian berikutnya ya di samping SDM sarana prasarana kita juga harus lihat anggarannya. Dan Astungkare untuk anggaran di Bali baik di provinsi dan kabupaten kota semuanya sudah NPHD ya kan, sudah penandatanganan kesepakatan. Kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pilkada sudah disiapkan anggaran oleh pemerintah masing-masing. Jadi secara umum ya kita sampai saat ini, sampai tahapan ini kita siap. Ya, semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar walaupun ya ini kan berhimpitan sekali tahapannya dengan pemilu. Jadi betul-betul apa namanya ini pengalaman baru terus. Pokoknya setiap pemilu itu ada hal baru yang kita dapatkan ya. Salah satunya ini. Nah, ke depan karena ini tentu pilkada ya, tentu pasti ada aturan-aturan sedikit yang berubah mungkin ya. Mungkin kita ingatkan kepada kepala-kepala daerah mungkin ya. Dalam 6 bulan ini terhitung 27 November itu hari pemungutan suara, 6 bulan sebelumnya berarti bulan Oktober, September, Agustus, Juli, Juni ya. Nah itu nggak boleh apa namanya mengganti atau merotasi jabatan di wilayah kerjanya, kecuali diizinkan oleh Mendagri. Nah itu ranahnya di internal ya, karena di kepala daerah itu kan hierarkinya ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu mereka di internal. Nah, kemudian terkait dengan pencalonan juga misalnya perseorangan ya. Ya, perseorangan itu kan membutuhkan dukungan berupa KTP. Dan KTP-nya jumlahnya juga lumayan. Lumayan ya. Nah, itu tentu perlu apa ya? Sebetulnya ya perlu waktu, perlu effort yang sangat besar dari calon perseorangan yang ingin berkompetisi itu ya. Karena apa? Karena di samping jumlahnya besar, itu juga apa namanya? Kita dulu kan sampling, ya kan? Tapi sekarang enggak, kita sensus, kita cek semua, benar enggak dia mendukung beliau untuk dicalonkan. Ketiga, di samping jumlahnya banyak, kemudian kita pakai sensus. Ketiga, kita pakai aplikasi nih. Dan aplikasi ini saya jamin bisa mendeteksi segala bentuk
kecurangan yang dilakukan. Jadi nggak bisa curang kalau sudah pakai aplikasi, ya. Sementara kita sudah petakan pola-pola kecurangan yang mungkin dilakukan dan itu bisa diantisipasi mulai dari Silon, sistem informasi pencalonan. Silon. Jadi mudah-mudahan pilkada kita dengan kesiapan kita di daerah dan juga bantuan dari pimpinan di pusat, ya, dengan disiapkannya regulasi, ya, berbentuk peraturan KPU atau petunjuk teknis, ya, surat-surat dari KPU. Dan juga kita dibantu dengan kesiapan sistem informasi. Dengan ini maka kita di daerah, di lokal, ya, kita siapin, kemudian di pusat juga ikut membantu, astungkar lah nanti pilkada kita di Bali, baik bupati, wali kota maupun gubernur beserta wakil nanti bisa berjalan dengan baik. Iya. Besar harapan kita seperti itu, Pak. Astungkar. Iya, astungkar. Jadi dari penjelasan Bapak Ngurah tadi, sepertinya dari KPU Provinsi Bali memang sudah sangat siap untuk menyambut Pilkada 2024 ini, Pak, ya. Nah, mungkin ini terakhir, Bapak. Bagaimana sih, ada tidak pesan dari Bapak sendiri untuk kami di penyelenggara dan juga bagi masyarakat Badung untuk Pilkada 2024 ini, Bapak? Ya, untuk penyelenggara mungkin kita di internal, ya, bisa saya sampaikan supaya ngomongnya lebih lebih nusuk, ya. Oke. Nah, mungkin kita ngobrolnya ke masyarakat Badung aja. Masyarakat Badung, saya berharap di Pilkada 2024 ini, karena kita ingin Badung lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi, masyarakatnya lebih mulia lagi. Tentu kita mengharapkan partisipasinya. Partisipasi sebagai ini kan sebetulnya ada 3, ya. Minimal jadi pemilih. Betul. Jadi pemilih, ya nggak cuma jadi pemilih aja, tapi kan kita harapkan bisa datang ke TPS untuk nyoblos nanti pasangan bupati, wakil bupati beserta gubernur dan wakil gubernur Balinya. Oke. Nah, tentu ini perlu pemahaman yang baik, sehingga yang harapkan Bapak Ibu saudara-saudara di Badung, ya, ceklah informasi-informasi mengenai pilkada. Nah, caranya gimana, ya, tinggal kunjungin media sosial, ya, KPU Badung atau mungkin PPK-nya nanti ketika terbentuk, atau kunjungi websitenya, ya. Itu kan informasi bisa diakses dari rumah, Ya, sambil betul. rebahan, ya, bisa sambil santai-santai, ya, nggak perlu datang ke kantor. Itu kita harapkan sehingga nanti masyarakat tahu kapan, di mana, terus bagaimana caranya nyoblos, supaya nanti kita kan mikirnya kadang-kadang ada surat-suara tidak sah juga, jangan sampai kan sayang nih. Jadi sudah disiapin surat suara, ternyata warga kita, semotoan kita itu salah cara nyoblosnya sehingga dihitung tidak sah, kan kasihan. Betul, ya. Karena satu suara itu sangat berarti bagi kita. Nah, berikutnya itu baru partisipasi sebagai pemilih. Kedua, partisipasi sebagai penyelenggara. Ya kan, kita tadi sudah ngobrolin, ya, panjang lebar, bisa menjadi PPK, PPS. Dalam waktu dekat kita juga akan melakukan pencocokan dan penelitian. Itu membutuhkan petugas pemutahiran data pemilih, itu biasa kita sebut pantarlih. Oke. Itu jumlahnya bisa 1, bisa 2 di TPS, nanti tergantung aturannya. Itu jumlahnya nanti sesuai TPS, banyak kan tuh. Betul. Nah, nanti di hari H kita juga mendekati hari H, kita juga butuh petugas lagi, namanya KPPS yang kita sebut tadi, ya, untuk mengurangi kekelahiran. Nah, jumlahnya banyak. Jadi kami sangat membutuhkan masyarakat Badung untuk bisa bergabung dengan kita untuk sama-sama mensukseskan Pilkada Badung. Itu partisipasi kedua. Partisipasi ketiga, tentu kita butuhkan orang-orang yang mulia, ya, orang-orang yang bijak, orang-orang yang pintar di Badung. Untuk apa? Untuk menjadi calon. Calon apa? Calon untuk memimpin Badung 5 tahun ke depan. Ya, betul. Supaya masyarakat Badung bisa lebih baik lagi 5 tahun ke depan. Jadi paling tidak 3 partisipasi ini, semeton di Badung bisa bergabung dengan kita bersama-sama, ya, supaya kita mendapatkan pemimpin yang betul-betul berasal dari rahim rakyat. Oke, terima kasih banyak Pak Ngurah. Kita sudah ngobrol panjang lebar. Mungkin tidak cukup sejam 2 jam. Mungkin nanti kita akan tambah lagi waktunya. Mungkin mudah-mudahan nanti ada part 2-nya kita berbincang bersama Pak Ngurah lagi selaku anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Bali.